my efficiency. Necessary. Halo cuy, kembali lagi di channel BF Movie. Di video kali ini saya akan menceritakan alur lengkap dari sebuah film berjudul Carol. Film yang mendapatkan rating 7,2 dari IMDb ini berhasil memenangkan 77 penghargaan dan meraih keuntungan yang sangat besar sekali. Kabarnya si penulis ini naskah ini sampai membutuhkan waktu 18 tahun untuk menyelesaikan naskahnya. Wah. Dengan naskah yang matang dan didukung oleh sutradara yang top hands, film ini sukses mendapat berbagai reaksi positif dari para kritikus. Film ini secara garis besar bercerita tentang cinta terlarang antara seorang janda dengan seorang perempuan penjaga toko. Awalnya semuanya berjalan dengan lancar hingga ia dihadapkan pada dua pilihan, antara mempertahankan hubungannya atau memperjuangkan hak asuh putrinya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan film ini, berbaring yang nyaman, siapkan cemilan, dan kita tonton dulu intronya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang bergegas masuk ke sebuah restoran. Di sana ia bertemu dengan temannya yang bernama Teris. Teris lantas memperkenalkan Jack pada Carol, wanita yang sedang duduk bersamanya. Sepeninggal ke Teris, Jack pun pergi ke pesta. Teman mereka dalam perjalanan Teris kembali mengingat masa lalunya ketika pertama kali bertemu dengan Carol. Pada Natal 1952, Teris yang sedang menjaga toko tak sengaja menangkap sosok wanita glamor yang tak lain adalah Carol. Teris sempat kehilangan wanita itu lantaran harus melayani pengunjung lain. Namun, secara tiba-tiba Carol muncul di hadapannya. Wanita itu menginginkan sebuah boneka untuk anaknya, tapi karena tokonya sedang kehabisan stok, bonekanya Teris menyarankan untuk beli kereta mainan. Dan Carol setuju. Sepeninggal Carol, Teris menyadari bahwa sarung tangan wanita itu tertinggal di atas etalase. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Teris mampir ke bar dan bertemu dengan teman-temannya lelakinya. Di sana, temannya yang bernama Phil menyerahkan kamera yang baru saja diperbaikinya dengan senang hati. Teris yang menyukai dunia fotografi pun menerimanya. Adegan berbeda pada Carol yang tengah menyisir rambut anak perempuannya yang bernama Randy. Tak lama kemudian, mantan suaminya Hart datang untuk menjemput Randy. Saat itu, Randy sempat membocorkan pada ayahnya bahwa ibunya sering terlihat bersama Tante Abby. Disinilah kita tahu bahwa Carol adalah penyuka sesama jenis. Carol. Sementara itu, Teris yang telah menjaga toko tiba-tiba mendapat telepon dari Carol sebagai ucapan terima kasih karena telah mengirim sarung tangannya yang ketinggalan. Carol mengajak Teris untuk makan siang. Ketika makan siang, Teris dan Carol saling berkenalan dan menceritakan kehidupan masing-masing. Bercerita tentang rumah tangganya, rumah tangga yang kandas, tetangganya yang kandas-kandas. Nah, sedangkan Teris menceritakan tentang Richard, pacarnya yang ingin menikah dengannya. Karena tak bisa berlama-lama, Carol mengajak Teris untuk bertemu lagi di lain hari. Usai makan siang, Carol yang dijemput oleh Abby segera mendatangi sebuah pesta. Di sana, ia berdansa dan Hart. Dari perkataan yang diucapkannya terlihat bahwa mantan suaminya itu masih menyukai Carol. Keesokan harinya, Carol menjemput Teris yang sudah menunggunya bersama Richard. Carol sempat berkenalan dengan Richard sebelum akhirnya pergi bersama Teris. Saat keluar untuk membeli pohon Natal, Teris diam-diam memotretnya. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan menuju rumah Carol. Sementara Carol bermain dengan putrinya, Teris memilih memainkan piano. Ketika Carol tengah berbincang dengan Teris, tiba-tiba Hart datang. Sempat terjadi pertengkaran di antara Hart dan Carol. Karena lelaki itu berniat membawa Randy merayakan Natal bersamanya, padahal sebelumnya keduanya telah sepakat jika Randy akan menghabiskan Natal di rumah Carol. Karena suasana telah memburuk, Teris pun pulang. Sesampainya di rumah menelponnya dan meminta izin untuk menemuinya besok pagi. Esoknya, Carol menemui Fred, pengacaranya, akan membantunya mendapatkan hak asuh atas Randy. Sayangnya, Fred mengabarkan bahwa Hart telah melaporkan perilaku menyimpang Carol dengan Abby. Akibatnya, Carol tidak bisa menemui Randy hingga putusan pengadilan. Sementara itu, Teris yang tengah berjalan-jalan bersama Richard tiba-tiba merasa kesal karena lelaki itu membahas rencananya untuk membawa Teris ke Perancis bersamanya. Wah, liburan ya. Lalu Teris mengalihkan pembicaraannya dengan menanyakan apakah Richard pernah menyukai seorang lelaki. Richard yang kebingungan dengan pertanyaan itu pun malah kembali meminta Teris untuk menikah dengannya. Wah, ini pertanyaan yang aneh nih. Di sisi lain, Carol telah mencurahkan permasalahannya kepada Abby.
juga menceritakan rencananya pergi ke barat untuk menenangkan diri sebelum hari pengadilan tiba. Setelahnya Carol menemui Therese di rumahnya. Usai memberikan hadiah Natal berupa kamera, Carol mendapati fotonya yang diambil di saat membeli pohon Natal. Carol lalu menjelaskan bahwa ia akan pergi mengajak Therese untuk ikut serta, dan Therese pun mengiyakan. Indikasi nih guys. Namun keputusan Therese untuk menemui Carol membuatnya bertengkar dengan Richard. Therese yang tampaknya sudah tertarik dengan Carol pun tak peduli dengan omelan kekasihnya itu. Therese dan akhirnya benar-benar pergi mengendarai mobil tanpa tujuan yang jelas. Therese sempat memberikan hadiah kepada Carol berupa piringan hitam. Dengan kamera barunya, dia juga memotret wanita itu. Sesampainya di sebuah hotel, Therese menemukan sebuah pistol di koper Carol. Namun, ia memilih untuk tak bertanya banyak. Ketika keduanya singgah ke motel, Lynn terus bertemu dengan seorang pria bernama Tucker Tommy yang membantunya memasukkan es ke dalam ember. Pertemuan itu terjadi lagi keesokan harinya ketika Therese sedang makan bersama Carol. Namun, baik Carol maupun Therese tampak tak peduli pada pria yang mengaku menjual alat jahit itu. Carol dan Therese kembali melanjutkan perjalanan malam itu. Keduanya merayakan tahun baru bersama. Di momen itulah Carol dan Therese tak dapat menyembunyikan perasaannya masing-masing. Keduanya berciuman dan akhirnya bercocok tanam untuk pertama kalinya. Yang dicocok apanya nih? Nggak usah dipikirin dah. Esoknya, yang baru saja mendapat telegram tiba-tiba merasa ada hal yang tak beres. Ia bergegas mencari pistolnya. Therese yang tak tahu apa-apa pun berusaha menenangkannya. Carol mendatangi suatu kamar yang di dalamnya ditempati oleh Tucker Tommy, pria yang pernah mereka temui sebelumnya. Pria itu ternyata merupakan penyidik yang disewa oleh Hart untuk mendapatkan rekaman tentang perilaku menyimpangnya Carol. Rekaman itu akan semakin memberatkan Carol di pengadilan. Awalnya, Carol ingin menembak Tucker, tapi ia mengurungkan niatnya. Carol yang kini semakin stres kembali melanjutkan perjalanannya dengan Therese yang juga merasa bersalah. Malamnya, keduanya kembali bercocok tanam. Esoknya, Therese terbangun tanpa ada Carol di sampingnya. Sebaliknya, ia justru melihat Abby yang sudah ada di sana. Rupanya, Carol telah pulang untuk memperjuangkan hak asuh putrinya, sedangkan Abby ditugaskan untuk mengantar Therese pulang. Saat sarapan, Abby memberi surat dari Carol kepada Therese. Inti dari surat itu adalah Carol telah melepaskan Therese sepeninggal merasakan kesedihan yang mendalam. Ia juga sempat menelpon Carol, tetapi wanita itu tak mengangkatnya. Hal itu bukan tanpa alasan, sebab apabila Carol melanjutkan berhubungannya dengan Therese, maka ia terancam kehilangan hak asuh terhadap putrinya. Akhirnya, Therese pun kembali melanjutkan kehidupannya tanpa Carol. Ia mengumpulkan foto-fotonya dalam satu portofolio dan melamar pekerjaannya di sebuah surat kabar. Sementara itu, dengan ditemani pengacara masing-masing, Carol dan Hart melakukan sebuah pertemuan. Di pertemuan itu, Carol mengakui penyimpangan seksualnya. Carol yang merasa belum bisa menjadi ibu yang baik, Carol pun menyerahkan hak asuh Riandi pada Hart. Namun, ia masih ingin mengunjungi putrinya secara rutin. Di sisi lain, Therese yang kini telah bekerja di The New York Times tiba-tiba mendapat surat kabar dari Carol. Wanita itu mengajaknya bertemu di sebuah hotel. Di hotel itulah keduanya akhirnya bertemu lagi setelah sekian lama. Kepada Paris menawarkannya untuk tinggal bersamanya, karena Therese menolak telepon, mengatakan padanya untuk menemuinya lagi apabila berubah pikiran. Pembicaraan keduanya terputus karena kehadiran teman Therese yang bernama Jack. Adegan ini mirip dengan adegan di awal film. Karena kedatangan Jack, pertemuan itu pun berakhir. Carol pergi ke restoran lain, sedangkan Therese menghadiri pesta temannya. Namun Therese tampak menikmati pesta itu. Ia pun memilih untuk pergi dari sana. Terus kemudian bergegas menemui Carol kembali di sebuah restoran. Keduanya saling bertatapan dan film pun berakhir. Oh ya, ini kalau dipikir-pikir yang dicocok apanya nih ya? Aneh. Secara keseluruhan, karena memiliki jalan cerita yang cukup menarik dan juga begitu memukau hingga penonton dapat merasakan gejolak batin yang dirasakan oleh tokoh Carol, tak heran jika film ini sering disebut-sebut sebagai film yang terbaik dari artis asal Australia itu. Oh ya, film ini juga mengajarkan kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi yang harus diterima. Nah, itu tadi loh film yang benar-benar menggerakkan dan mengejolak batin kita semuanya. Mudah-mudahan walaupun ini tidak bermanfaat, tapi menghibur buat kesendirian kalian. Dan ingat, jangan sekali-kali melakukan apa yang sudah Anda lakukan dalam adegan ini.
Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bila ini penting untuk kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.